Kalau kemarin kita belajarnya tarikh, nah hari ini kita belajarnya akhlak. Nanti apa kira-kira yang akan dipelajari? Kita tunggu saja ya. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi anak-anak silahkan siap di tempat duduk masing-masing. Sikap berdoa yang bagus. Kita akan berdoa sebelum belajar. Dilanjutkan dengan tadarus, yaitu surat Al-Lail. Apakah sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke. Sikap berdoa yang bagus, tidak ada yang sambil mainan, tidak ada yang sambil peleot-peleot. Karena pagi ini kita sudah diberi rahmat, kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan. Ya kan? Kita patut bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat pemandangan pagi yang indah, kita masih bisa bersama-sama di sini untuk belajar bersama. Ya, kita harus bersyukur nih menggunakan kesehatan jasmani kita yang masih kuat, makanya kita duduk yang bagus kalau mau belajar ya. Oke. Semuanya tidak ada yang sambil tiduran. Kecuali kalau ada yang sakit. Apakah ada yang sakit? Ada yang sakit tapi semangat sekali untuk belajar. Wah, itu luar biasa. Oke, sudah siap ya? Kita akan berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan tadarus surat Al-Lail. Dalam hitungan 3 kita akan memulai. Semuanya siap? Wahid. Isnain salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meskipun kalian tidak bisa tidak dihidupkan mikrofonnya, tetapi semuanya, atau kalau bisa menghidupkan mikrofonnya dihidupkan ya, kita akan berdoa bersama-sama biar terdengar. Oke. Bisa, Bu. Oke, kalau bisa Bu Guru pengen mendengar suaranya semuanya. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Kita ulangi. Wahid isnain salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfirli walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Raditu billahi rabban islami Nabi Muhammadin Allahumma ja'al as'aluka khairat dunya wal akhirah
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa bareng-bareng. Semoga nanti di hari ini ya, kita di permulaan pagi hari ini kita menemukan hal-hal yang baik. Kemudian di pertengahan harinya nanti kita dipenuhi dengan keberuntungan, dan di ujung hari nanti kita penuh dengan kesuksesan dan kemenangan. Tentu saja tadi kita juga meminta semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita, ya. Kita bisa diberi pemahaman juga. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke tadarus surat Al-Lail. Bagi anak-anak yang belum hafal surat Al-Lail, boleh membuka Al-Qur'annya atau buku paketnya PAI, di situ ada surat Al-Lail. Atau bagi yang sudah hafal tetap langsung mengikuti. Apa? Sama boleh nggak, Bu? Boleh banget, juz amma atau Al-Qur'an juga boleh. Apa aja boleh. Oke. Apakah sudah siap? Kalau siap kita mulai dalam hitungan 3 surat Al-Lail ya. Wahid, isnain, salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-laili idza yaghsha an-nahari idza jalla ma khalaqal nasa yakum lasata man bil husna kanu yasiru lil yusra bakhila waswasa babil husna kanu yasiru lil yusra Tuwani anhu maluhu iza darat alaina al-akhirata wal-ula anzartu
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah tadarus surat Al-Lail. Nah, anak-anak ini setiap pagi dibaca kan? Nanti lama-lama kalian akan hafal surat Al-Lailnya. Oke, pasti banyak sekali yang sudah hafal juga ya. Baik, hari ini anak-anakku kita belajarnya nanti bersama dengan Pak Munir dan juga ada Pak Farid. Ya, kita belajar akhlak, yaitu tentang akhlak mahmudah. Siapa yang tahu akhlak mahmudah? Artinya apa itu? Akhlak karimah atau akhlak mahmudah? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Betul, akhlak yang baik. Jadi hari ini kita akan belajar sifat terpuji, yaitu tentang yang pertama ada ikhtiar. Yang kedua ada, siapa yang ingat setelah ikhtiar ada apa ya? Tawakal. Iya, kalau ikhtiar itu usaha kita harus dibarengi dengan tawakal, berserah diri kepada Allah. Selain itu ada apa? Selain ikhtiar sama tawakal ada apa? Tawadu. Ada yang bilang tawadu. Terus ada lagi? Sifat terpuji. Yang lain. Apa? Ayo. Ada yang tahu? Yes. Pemaaf. Pemaaf. Jadi itu nanti beberapa sifat terpuji ya, atau perilaku ikhtiar, tawakal, pemaaf, kemudian nanti ada lagi kelas 4 semester 1 toleransi. Nah, nanti kita akan mengikuti pembelajaran, anak-anak silahkan menyimak ya, menyimak dengan baik. Nanti kalau misalkan ada yang perlu dicatat, boleh dicatat di buku masing-masing. Di buku akhlaknya silahkan nanti boleh dicatat. Kalau misalkan anak-anak menemukan, oh ini baru aku mau mencatat, boleh ya. Oke. Kalau begitu kita langsung saja mulai sama Pak Munir. Nanti apa yang akan kita bahas? Oke, monggo Pak. Terima kasih Bunda Leli. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam. Baik, ini Pak Munir melihat ada 14 anak raise hand. Kenapa ya tiba-tiba ada banyak yang mau menyampaikan sesuatu kah, atau kepencet, atau nggak sadar kalau baru ngangkat tangan? Kalau gitu semuanya raise hand-nya dipencet lagi ya, diturunkan lagi. Kemudian nanti selama pembelajaran sama seperti biasanya, kalau ada Zoom atau Google Meet dengan Pak Munir, ketika kasih apa-apa seperti ini, oke, kelihatan ya, maka semua mic di off kan, di mute ya. Nanti ketika Pak Guru tanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan raise hand. Ada yang menyalakan lagi nih mikrofonnya. Nah, ketika ada yang menyalakan mikrofon, nanti suara Pak Guru atau Bu Guru nanti akan sedikit terganggu ya, sehingga teman-teman kalian atau kalian yang mendengarkan kurang begitu nyaman. Jadi kita akan gantian ngobrolnya atau menyampaikannya. Sebaliknya, nanti misalnya ada yang tanya dari kalian, misalnya siapa ya, Nadine mau tanya sama Pak Guru. Nah, ternyata Nadine rasain itu, Pak Guru akan sebutin namanya Nadine, baru Nadine menyalakan mikrofonnya dan Pak Guru akan mendengarkan, Pak Guru akan diem. Nah, sehingga suara terdengar baik. Oke, like that ya, begitu ya. Nah, good. Baik, ini anak-anak kelas 1 hebat semuanya. Kelas 1. Kelas apa ya nih? Kelas 2 ya, hebat semuanya ini. Hah? Kelas berapa ini? Kelas 4, Pak. Udah kelas 4. Kelas 4. Perasaan kemarin sama kalian Pak Guru baru ketemu kelas 1 ya. Saya udah kelas 4 aja nih ya. Hebat nih. Nah, kalau kelas 4 berarti harus tambah hebat nih. Tanpa Pak Guru kasih apa-apa semuanya pada ngerti. Nih, mohon maaf nih Pak Guru pakai masker ya. Tahu nggak kenapa? Pak Guru di sekolahan.
Karena Iya, Pak Pak Guru di Guru sekolah. di sekolah. Sebenarnya di ruangan ini tidak ada yang lain nih. Nih Pak Guru tunjukin nih. Oh, senyum Pak Guru sendirian sih. Tapi kenapa Pak Guru tetap pakai masker? Ayo, siapa yang tahu? Menjaga keamanan. Pandemi. Menjaga keamanan, menjaga pandemi, menjaga pandemi. Karena masih pandemi, iya betul. Tapi bukan hanya itu, nak. Tahu nggak? Selain Pak Guru pakai masker untuk protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan, Pak Guru pakai masker itu untuk ini. Nih. Nah, ini dia. Ini ada mikrofon. Jadi maskernya Pak Guru untuk nyantolin mikrofon biar kalian bisa mendengar dengan baik. Ini loh, ini mikrofon ini. Tuh, kelihatan ya. Nih mic kecil nih. Kalau Pak Guru nggak pakai masker, suara Pak Guru kecil nggak? Enggak kecil. Enggak kecil, tetap gede ya. Dengar dikit. Berarti cuman kecil dikit. Nah, kalau Pak Guru masukin, dicantolin di masker, suara Pak Guru jadi jelas ya. Jadi Sama ternyata aja, sama aja. Sama aja. Katanya sama aja gitu. Jadi fungsinya masker itu ternyata selain untuk menjaga protokol kesehatan ya, kita selama pandemi menghilangkan virus, ternyata bisa buat ngantolin mikrofon ya. Kenapa Guru nggak pakai ini deh, apa namanya, headset? Headset. Ini. Iya, yang Gini. ya, kayak bando itu. Jadi kan enak kalau pakai gitu. Pak Guru nggak usah cantolin di mic. Tapi nggak apa-apa ya, suaranya Pak Guru kedengaran jelas ya. Dengeran ya, Pak. Dengar. Pak, tapi nafasnya juga kedengeran. Ah, sip. Ya, coba Pak Guru tes nih. Pak Guru panggil satu anak, terus nyalain mikrofon untuk apa namanya, mengetes suara Pak Guru dan respon kalian. Yang Pak Guru panggil coba nyalain mikrofon terus jawab siap gitu ya. Coba pertama, Kori. Apa, Pak? Nah, suruh jawab siap malah apa-apa. Wah, berarti belum siap nih. Nah, baru 3 detik baru respon. Responnya masih 3 detik. Close lagi mic-nya. Pak Guru panggil lagi. Coba Jingga. Siap. Wah, bagus. Sudah siap nih 2 detik nih. Lebih baik daripada yang pertama nih. Pak Guru cek lagi. Nadine. Siap. Wih, 1,5 detik ini. Bagus sekali ya. Pak Guru cek lagi. Pak Guru mau lihat anak yang sudah siap belajarnya. Semangat. Sadam. Siap. Nah, bagus sekali. 1 detik Luka. Oke, siap lagi. Ini Pak Guru mau panggil, tapi namanya kayak merek laptop ini. Benar nggak ya namanya Asus? Siap, Pak. Oh, betul. Panggilannya Mas Asus ya? Mas Hakim. Oh, Mas Hakim. Cuman di-rename saja Mas Hakim ya. Karena di situ masih namanya Asus ya, merek laptop mungkin ya pakainya. Di-rename aja bisa kok jadi Hakim ya. Nanti tidak Pak Guru salah manggil lagi. Oke ya, Mas Hakim ya. Lanjut. Pak Guru cek lagi 2 anak lagi nih. Pak Guru mau panggil. Ninda. Siap. Wah, sip. 1/2 detik nih. Oke, siap lagi yang Pak Guru panggil. Siapa ya? Queen. Siap. Sip. Nih, 0,14 detik. Berarti sudah siap semuanya. Baik, nah sekarang Pak Guru akan mulai dengan share screen. Kalau kemarin, Pak Guru pakai mic enggak ya? Pakai masker enggak ya? Atau Pak Guru lepas saja? Enggak. Saja, Pak. Terserah Pak Munir. Oh, terserah Pak Munir. Kalau terserah Pak Munir mah Pak Guru pinginnya lepas biar Siap. siapnya kenceng. Biar bisa apa namanya? Melihat jelas kalian dan suaranya. Suaranya mudah-mudahan suaranya Pak Guru tidak terlalu kecil ya. Baik. Nih Pak Guru taruh dulu maskernya. Baik anak-anak, kalau kemarin Pak Guru ajar kalian tentang tarikh ya, tentang kalau nggak salah ingat tuh, masih ingat nggak ya kemarin ya? Kalian belajar tentang Nabi Zulkifli sama Daud. Nah, oke, masih ingat ternyata ya. Sekarang kita ganti topik nih. Kita mau belajar akhlak. Tadi Bunda Leli sudah menyampaikan bahwasanya akhlak yang pertama yang kita mau pelajari di sini adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah nama lainnya akhlakul karimah. Ya, artinya apa itu?
artinya akhlak yang terpuji. Ada anak yang menguap sambil ngolet-ngolet, mulutnya nggak ditutup. Aduh, serem sekali ya. Nanti kalau ada lalat masuk, Nelen, Pak. gimana itu rasanya? Iya kalau yang masuk lalat. Kalau yang masuk kecoa gimana? Aduh. Makanya Tikus sekalian, Pak. Kan juga bisa masuk. Maksudnya kan bisa sampai gitu. Kalau tikus enggak. Jadi kalau menguap, agama Islam sudah ngajarin, nak. Kita harus gimana? Tutup tuh mulutnya ya. Ditutup biar katanya biar jinnya nggak masuk. Nih, biar jinnya nggak masuk. Jin itu menyusup di lalat sama di kecoa tuh. Nanti masuk ke situ. Ih, gimana? Itu ya. Koin dari 4 Usman ya. Ditutup kalau menguap. Oke, baik. Aku lanjutin lagi. Kita mau belajar tentang akhlak karimah atau akhlak mahmudah. Jadi, saat belajar tentang akhlak, kita pun harus bersikap yang baik. Maksud kita mau belajar akhlak yang baik, malah sikapnya nggak baik. Ya kan? Contoh sikap yang baik dan nggak baik dalam belajar tuh. Belajarnya sambil gini. Kira-kira kelihatannya kalau kalian dengerin Pak Guru sambil ngajarnya gini, enak nggak dilihatnya? Ya enak. Ada juga anak yang belajar akhlak, belajarnya malah gini. Malah ngantuk, tidur. Nah, mau belajar akhlak, kok malah nggak semangat sambil belajarnya. Itu kan. Jadi harus duduk yang tertib, yang baik. Kita dengarkan baik. Akhlak mahmudah. Tadi udah disampaikan kalau ada yang baru boleh dicatat. Pak Guru juga mau ambil buku catatan. Kalau nanti ada yang baru dari kalian tanya sesuatu, Pak Guru akan mencatat di bukunya Pak Munir. Tadi Mas Kori merespon 3 detik. Tapi Queen merespon 0,2 detik. Nadine merespon 1,5 detik. Nah, itu dicatat bagi nilai-nilai plus kalian. Juga termasuk nanti kalau ada yang tanya, aktif. Misalnya nih, Pak Munir, tadi kan dijelasin akhlak karimah itu akhlak yang terpuji. Terus kalau akhlak yang terjelek, akhlak yang jelek itu istilah Islamnya apa dong? Nah, misalnya, atau nanti bukan Pak Guru yang jawab. Karena ada pertanyaan seperti itu, Pak Guru akan lemparkan ke teman-teman kalian. Siapa yang tahu akhlak tercela itu dalam Islam dikenal dengan istilah apa ya? Akhlakul mazmumah. Wih, siapa tadi yang jawab ya? Ya. Raya. Aisyah Konita, ya. Oh, Tasya, Mbak Yaya yang jawab tuh. Akhlak tercela istilahnya ada akhlakul mazmumah. Jadi ini akhlak mahmudah atau akhlak karimah itu lawan arti katanya adalah akhlak mazmumah. Tuh, akhlak tercela. Nah, akhlak mahmudah itu banyak, sedangkan yang akan kita pelajari khusus hari ini kita hanya belajar 2 atau 3 ya, 3 akhlak mahmudah. Apa aja itu? Nah, ini dia yang sudah ada di layar kalian. Apa aja itu? Yang pertama yang A, ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Yang kedua adalah pemaaf. Dan yang ketiga adalah toleransi. Nah, khusus pertemuan hari ini, Pak Munir akan menyampaikan tentang ikhtiar dan tawakal. Oke, close mic dulu. Ada yang mau tanya ternyata. Oke, Pak Guru urutkan dari yang pertama. Nadine dulu. Nadine tadi raise hand, mau tanya sesuatu? Cek, Pak. Oh, ngecek. Ya, ilah. Oke. Itu kenapa masih itu belajar ikhtiar dan tawakal? Nah, kenapa? Karena kemarin ikhtiar dan tawakal belum pernah Pak Guru sampaikan secara langsung tuh, masih secara virtual kan di Google Classroom. Jadi Pak Guru akan mengutip ini secara langsung sebentar, kemudian nanti kita masuk ke materi yang baru yaitu pemaaf yang akhirnya akan disampaikan oleh Pak Farid atau Pak Cepi. Gitu ya? Iya, terima kasih Pak Munir. You're welcome Mbak Nadine. Wah, Mbak Nadine ini udah kakak nih, adiknya udah kelas 1 ya. Oke, sekarang lanjut, masih ada kelas yang 2 ya Pak. Wah, ya salah lagi. Lama nggak ketemu. Baik, nggak apa-apa ya. Mas Ibam dari Adamiri mau tanya sesuatu, Mas Ibam? Itu dicatat enggak?
Boleh. Boleh dicatat Mas Ibam kalau menurut Mas Ibam penting atau penting sekali atau nanti khawatir lupa. Nah, gitu sebenarnya kalau Pak Guru yang ngajar, tuh Mbak Nadine, Mbak Skori sudah hafal sebenarnya. Pak Guru nggak mewajibkan mencatat, cuman yang penting kamu ingat terus. Nah kan, kalau nanti kamu nggak ingat terus atau lupa, tapi tidak ada catatan, nah tuh ada sanksi buat kalian menunggu. Jadi biar nggak ada sanksi, nggak ada hukuman, lebih baik dicatat. Nah itu walaupun menurut Pak Guru sih, kalau kalian ingat, boleh, silakan Pak Guru kasih waktu. Kalau kalian ingatannya kuat sekali, nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Aduh, ada suaranya siapa ini? Oke deh, nak, Pak Guru lanjutin. Mas Ibam boleh di. Ini ada mikrofon yang belum dimatiin nih. Siapa ya? Mikrofonnya siapa ya? Coba Pak Guru mau cek dulu ya mikrofonnya siapa ya ini. Pak. Nah, tuh kan kalau ada mikrofon yang tidak dimatiin, nanti pada terganggu kan kalian. Jadi mohon maaf untuk anak-anak ya kelas 5 semuanya mikrofonnya dimatiin, dan kalau saya mau tanya silahkan raise hand. Kemudian Kelas 4. kelas 4. Sekarang kelebihan. Karena Pak Guru belajar kelas 1 sampai kelas 5. Emang nggak mau langsung Pak Guru naikin kelas 5? Kan bukan kelas 6 sekalian, Pak. Lulus mau langsung kelas 6. SMA aja, SMA lebih enak. Oke, pilihannya sekarang langsung levelnya tidak easy lagi, langsung levelnya ke hard atau ke pro. Mau ya? Aku lanjutin. Boleh. Oke. Boleh. Gedenya masa kecil kurang bahagia. Oh iya. Tapi kalian bahagia semuanya kok. Pemaaf. Nah, ini dia. Kok pemaaf sih? Maaf ya. Keliru. Oke. Nah, sekarang Pak, semuanya Pak Munir. Apanya? Apanya yang semuanya Pak Munir, Mbak Queen? Oke, nggak jadi. Kamu nih, ayah. Baik. Nah, ini dia. Udah kelihatan belum, nak? Share dari Pak Guru. Kalau mau kalian catat, boleh. Muncul Pak mau menyampaikan. Masa nggak muncul sih? Tuh udah jelas banget nih. Iya, Pak, belum ada. Ikhtiar dan pemaaf. Masih ingat nggak kemarin? Bedanya ikhtiar sama pemaaf. Nggak kelihatan, Pak. Bedanya Hitung, hurufnya. 1, 2, 3. Tuh, muncul kan? Habisnya tadi hitung sih. Baik. Bedanya ikhtiar dan tawakal. Masih ingat nggak ya? Ini dia. Bedanya yang pertama adalah pengertiannya. Kalau mau dicatat boleh. Kalau kemarin sudah dicatat, ya nggak perlu dicatat lagi. Ikhtiar itu kerja keras atau usaha. Ya, sedangkan tawakal adalah kepasrahan kita kepada Allah. Kepasrahan penuh. Nah, inilah beda keduanya ya. Nanti yang mau mencatat juga nanti boleh melihat rekaman dari Zoom ini. Ya, insya Allah akan sudah direkam sama Mr. Z ya, dan nanti akan di-share di Google Classroom kalian. Nah, ini perbedaannya. Nah, perbedaan antara ikhtiar dan tawakal. Kalau kemarin itu Pak Guru sampaikan tugas untuk mencari perbedaannya. Nah, ini kunci jawabannya. Kalau kemarin yang sudah sama dengan ini, berarti betul nilaimu bisa jadi sempurna. Ya, kalau KI 4 jadi sempurnanya 95. Ya, kalau KI 3 nanti sempurnanya 100. Ikhtiar itu Pak Guru bacakan ya. Yang pertama adalah merupakan kerja pikiran dan fisik. Ya, kerja pikiran dan fisik iya. Karena dari ikhtiar itu kita harus bergerak, berpikir. Sama seperti kalian sekarang. Kalian sekarang nggak bergerak, tapi berpikir karena belajar. Ini wujud ikhtiar. Untuk apa belajar? Untuk menjadi anak yang pintar atau mengetahui tentang sesuatu yang diajarkan. Itu ikhtiar. Kerja pikiran ataupun fisik. Kalau kerja fisik seperti apa? Misalnya nih,
ada petani yang mau menanam di sawah. Nah, Pak petani itu nggak bisa mau menanam cuma berpikir saja. Besok aku mau nanam di sawah, tak pikir-pikir saya nanam harus ke sini, cuman gitu tok, dipikir terus, tapi nggak bergerak. Kan sawahnya juga nggak akan bisa tertanami padi dengan baik. Kalau petani bukan berpikir, tapi harus melakukan sesuatu. Ya, bergerak atau bekerja. Dengan anak-anak cukup berpikir sekarang. Berpikir dan melihat tuh tayangan, kalau sekarang Zoom ya kita melihat ya di depan kita ada laptop atau HP, ya kan, sambil berpikir, bukan sambil ngelamun, atau bukan sambil tiduran, atau bukan sambil kepala dimiring-miringin gini. Ada loh temanmu yang kepalanya dimiring-miringin gini. Oh, siapa itu ya? Atau main megang-megang hidung, nak. Jangan megang-megang hidung, nak. Ini masa pandemi. Ya, Mas Nizam. Tangannya, kalau mau megang sesuatu, pastikan tanganmu itu steril dulu. Semprot nih, pakai hand sanitizer. Nah, baru. Ya, bersih baru. Kalau enggak jangan megang-megang hidung, area mata dan sebagainya. Tapi lanjutin, inilah ikhtiar. Kemudian ikhtiar yang kedua itu ikhtiar dilakukan sebelum bertawakal, sebelum pasrah pada Allah kita berusaha dulu atau kita bekerja dulu, itu namanya ikhtiar. Sedangkan tawakal, nah sekarang ke tawakal nih. Tawakal itu merupakan kerja hati. Bukan kerja fisik lagi, bukan kerja pikiran lagi, tapi kerja hati. Setelah kalian berpikir untuk belajar ya, setelah petani itu bekerja menanam padi di sawah, maka tawakal, bentuk tawakalnya adalah belajarmu, ya, itu diserahkan pada Allah hasilnya. Aku sudah belajar sungguh-sungguh, besok atau nanti ada evaluasi nih dari Pak Munir buat kalian. Setelah ngerjakan, dah pasrahkan pada ya Allah, aku pasrahkan hasilnya ini padamu ya Allah. Kalau hasilnya bagus ya alhamdulillah. Kalau hasilnya kurang bagus, aku tetap bersyukur. Mungkin aku akan perlu belajar lagi. Ini bentuk tawakal. Kalau orang yang tidak bertawakal tuh gini, udah belajar sungguh-sungguh, udah ngerjakan tugas, terus pasti hasilku akan bagus. Pasti ini. Wah, kalau nggak bagus, berarti Allah nggak adil sama aku. Aku udah belajar sungguh-sungguh, masa nggak bagus. Pasti harus bagus. Yang mengharuskan bagus siapa? Dan Allah nggak melihat hasil itu bagus atau nggak bagus, tapi proses kesungguhan itu. Tapi biasanya, untuk proses yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, hasilnya juga akan mengikuti. Tapi bagi kita umat Islam, orang yang bertawakal, apapun hasilnya, kita serahkan pada Allah. Ya. Mas Nizam sudah belajar matematika dengan baik. Besok mau olimpiade. Wah, ketika pas mau olimpiade, ternyata terserang sakit, flu. Sehingga nggak konsentrasi, karena sedang pilek. Ya, sedang pilek, flu. Sehingga hasilnya kurang maksimal. Kalau Mas Nizam ternyata bertawakal pada Allah, ya sudah, mungkin ini bukan saatnya aku bisa menjuarai olimpiade itu. Ternyata hari berikutnya ada olimpiade yang lebih besar. Syaratnya adalah dia belum pernah mengikuti olimpiade yang sejenis dan meraih juara satu. Wah, ternyata Allah merencanakan hal lain yang akan mengangkat derajat kita. Itulah pentingnya bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Ya, ada juga cerita, nak. Ya, cerita baik. Ini ada yang raise hand juga. Ini siapa ya yang raise hand ini, nak? Siapa namanya ini? Aku cek dulu namanya ya. Perlu nggak hafal nih. Siapa dia yang raise hand? Udah dilepas lagi nggak jadi raise hand. Oke, lanjutin ya. Ada cerita seorang petani ya yang habis panen, dia mendapatkan hasil panen yang lumayan banyak. Nah, suatu saat dia orangnya soleh ya, rajin ibadah, suka sedekah, baik sama orang lain. Nah, dia juga memiliki teman-teman gitu, teman-teman petani yang lain yang di daerahnya itu kalau petani-petani habis panen dia nggak ini ya, memiliki kebiasaan yang buruk, suka pesta-pesta, suka minum-minuman keras dan sebagainya. Tapi beda dengan si petani satu itu. Si petani itu walaupun dia mendapat hasil panenan, dia tidak suka pesta-pesta seperti hura-hura seperti itu dan tidak suka minum-minuman keras. Nah, suatu saat dia bersama teman-temannya yang lain ingin menjual hasil panennya ke pasar. Nah, saat melewati pematang sawah, kamu tahu kan pematang sawah itu jalannya kecil kan? Iya kan? Dia mengangkut hasil panennya. Nah,
dia di depannya sudah menunggu nih kendaraan angkutan umum yang mau membawa hasil panenan para petani itu ke pasar. Nah, suatu saat karena mungkin ya ketidaksengajaan atau jalan yang memang licin, si petani soleh tadi kepleset, tak jatuhlah hasil panennya itu di sawah sehingga kotor hasil panennya tadi. Sehingga dia nggak jadi menjual hasil panennya ke pasar, dia harus kembali lagi memungut lagi hasil panennya, kemudian dicuci dan harus dijemur lagi sebelum pasar. Aduh, dia merasakan, loh kok ini terjadi sama aku. Tapi dia berprasangka baik pada Allah, nak. Padahal yang lain, dia berpikir yang lain tidak sholat, yang lain malah tadi malam pesta-pestaan, minum-minuman keras habis panen. Aku tetap beribadah kepada Allah, tapi kalau Allah memberikan ujianku seperti ini, yang harusnya aku bisa menjual hasil panenku ke pasar, aku malah jatuh sehingga hasil panenku menjadi kotor, sehingga tidak bisa aku jual, harus aku bersihkan lagi, harus aku cuci lagi. Nah, suatu ketika dia pulang lagi membawa hasil panennya itu ke pasar. Nah, tahu nggak nak yang terjadi dengan teman-temannya tadi yang dia masuk ke angkot terus berangkat? Yang terjadi tiba-tiba ternyata di tengah perjalanan ya mobil yang mengangkut barang dagangan para petani dan petani yang mau menjual ke pasar itu jatuh di jurang, nak. Jadi sopir dan penumpangnya para petani tadi beserta barang-barang bawaannya itu semuanya jatuh di jurang dan tidak ada yang selamat. Tuh, baru di situ si petani soleh tadi berpikir, oh ternyata di balik musibah yang aku alami ternyata Allah menjagaku. Tuh, cara menjaga Allah mungkin dengan cara yang tidak menyenangkan buat kalian ya. Buat petani tadi kan nggak menyenangkan tuh, jatuh di sawah, sedangkan hasil panennya yang seharusnya bisa dijual dapat uang, dia harus tunda dulu, harus dicuci dulu, harus dikeringkan dulu lagi, baru dijual hari berikutnya. Tapi ternyata Allah melindungi si petani soleh itu dengan cara seperti itu. Coba kalau si petani soleh tadi lancar masuk ke angkutan umum bersama petani-petani yang lain, dia bisa menjadi satu korban juga masuknya ke jurang. Itu nak fungsi tawakal kita kepada Allah dan prasangka baik pada Allah. Ya, kemudian tawakal itu dilakukan setelah ikhtiar, setelah usaha. Jangan sampai gini tuh. Karena Mas Nizam sudah mau olimpiade, wah dia langsung mulai melaksanakan mengerjakan soal olimpiade dengan sungguh-sungguh. Tapi sebelumnya dia nggak belajar tuh. Wah, sudah mengerjakan dia langsung bilang, wah aku sudah serahkan hasilnya sama Allah. Loh, tapi kan dia nggak usaha, nggak ikhtiar. Gimana hasilnya bisa baik tuh? Nah, jadi sebelum bertawakal kita harus berikhtiar dulu. Itu pentingnya ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Contoh perilaku ikhtiar ya, tadi sudah Pak Guru ceritakan juga sama. Nah, sekarang ini perilaku di zaman Rasulullah. Nah, seorang badui ya yang baru datang dari perjalanan jauh ya, kemudian dia mau ikut dalam suatu majelis yang dihadiri Rasulullah. Nah, dia kebetulan naik onta, nah, ya. Kalau sekarang kalian mungkin naik ini ya, naik sepeda. Ya, ada yang mungkin naik sepeda motor, ya, ada yang mungkin bonceng orang tua naik mobil. Nah, si Badui tadi, Arab Badui tadi naiknya onta. Kemudian dia masuk halaman masjid, tapi ontanya cuma ditaruh di halaman tanpa diikat. Nah, Rasulullah kemudian menegur si Badui itu. Hei, Fulan, kenapa engkau tidak ikat untamu dulu di tiang panjang di depan masjid di halaman? Tidak ya Rasulullah, aku sudah memasrahkan untaku ini. Aku sudah bertawakal kepada Allah atas untaku ini. Nah, Rasulullah menegur, ikatlah dahulu untamu itu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi harus ada ikhtiar dulu, jangan langsung bertawakal. Sama dengan kalian, kalau kalian naik sepeda, membawa sepedamu itu main tuh ke rumah temanmu, kemudian langsung sepedamu cuma ditaruh di pinggir jalan raya, nak. Kamu masuk ke rumah temanmu main di belakang, halaman belakang. Kira-kira sepedamu aman nggak ya? Nah, itu nggak aman. Berarti apa? Istilahnya kamu belum berikhtiar, ya. Tawakalnya mungkin sudah langsung habis naruh sepeda, kamu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga sepedaku ini supaya tidak dicuri orang. Langsung masuk ke rumah temanmu. Wih, sebentar ya, ada yang tanya ini. Siapa yang mau tanya ini ya? Yang resen. Mas Hidyaki Akhtar Yusuf. Iya. Toilet.
Boleh, silahkan. Ya, oke. Pak Guru lanjutin ya. Pak Guru tadi mengibaratkan. Siapa ya? Bentar, Pak Guru cek. Namanya siapa ini yang mau nanya? Mbak Nilam. Iya, Mbak Nilam. Mau tanya sesuatu. Panggil aja Safa. Apa? Panggil aja Safa. Panggilannya Safa. Oke. Mbak Safa mau tanya sesuatu apa? Mau tanya apa? Badui itu apa ya, Pak? Oh, itu. Oke. Sip. Boleh dimatiin lagi mikrofonnya, Mbak Safa. Badui itu adalah nama seperti nama suku ya atau nama ras ya, nama keturunan, Arab Badui berarti bangsa Arab keturunan suku Badui atau bangsa Arab keturunan Badui. Seperti ada Arab Quraisy, misalnya Bani Quraisy, ada juga kalau di kita itu ada suku Jawa, suku Sumatera juga, tapi di sini lebih ke arah keturunan ya, keturunan sini. Itu ya Mbak Safa tadi ya. Oke. Ada lagi yang tanya, ini kayaknya banyak sekali yang raise hand ini. Mas Ibam mau tanya sesuatu? Enggak ya? Mas Nizam, kamu raise hand juga? Enggak. Berarti raise hand-nya dipencet lagi dong. Kepencet itu berarti. Mas Raihan Putra mau tanya sesuatu? Oke, silahkan nyalain mikrofonnya. Pak, itu ikhtiarnya salah, tulisnya harusnya ikhtiar, ada hanya. Oh, siap. Ya, sebenarnya, terima kasih ya Mas, siapa tadi Mas Ibam? Siapa namanya? Mas Syah Raihan, panggilannya Mas Raihan ya. Pak, ikhtiarnya harusnya ada hanya, iya benar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya paling betul itu pakai bahasa Arab ya, Mas Raihan ya. Iya, tapi kalau Pak Guru tulis pakai bahasa Arab, nanti kalau ada yang belum terlalu lancar baca bahasa Arab, kamu menuliskannya di buku tulis menjadi keliru. Pak Guru betulkan dulu tadi masukan dari Mas Raihan, tapi harus Pak Guru keluarkan dari ini dulu, dari share screen dulu. Pak Guru ulangi lagi. Kalau begini saja Pak Munir, ikhtiarnya pakai H, satu lagi nggak pakai H. Ya, oke. Ya, tapi prinsipnya kalian sudah tahu. Ini ya, Mas Rehan ya. Dikasih garis miring Pak atau ikhtiar gitu. Oh, ini udah nggak miring, ini udah ada hanya nih. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Iya, Mbak Queen ya, Lady Queen. Nah, kelihatan ya. Oke. Baik, Pak Guru lanjutin. Ini contoh ikhtiar di masa Rasulullah. Kemudian contoh tawakal. Nih, contoh tawakal yang ada di bukumu juga ya. Royan seorang pelajar yang pengen nilainya bagus. Seperti tadi yang Mbak Putri ceritakan tuh. Untuk setiap pelajaran dia pengen nilainya bagus. Nah, untuk mencapai keinginan itu, dia setiap malam dan pagi hari setelah sholat subuh sebelum berangkat sekolah, atau kalau kita ya sebelum kita mengerjakan tugas-tugas aktivitas sekolah, dia selalu mengulang materi pelajaran dan membaca buku. Nah, kegiatan setiap malam belajar atau setiap pagi belajar itulah wujud dari ikhtiarnya Mas Royan, atau wujud tawakalnya adalah berarti untuk istilahnya kalau sudah pasrahkan ini kepada Allah, maka dia berdoa atau memasrahkan semuanya kepada Allah. Ya, sekarang dalilnya, dalil itu adalah perintah dari Allah, dari Rasulullah kepada kita untuk melaksanakan ini sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mulia ini. Yang pertama tentang ikhtiar, ada dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi kalau kalian ikut upacara bendera pagi, ini sebenarnya disampaikan juga sama pembina upacara tadi ya. Tapi karena yang upacara tadi kayaknya kelas 3 deh. Kelas 4 tadi enggak upacara kemarin upacaranya ya. Nah, ini jadi salah satunya ini dari tentang ikhtiar. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum atau suatu manusia sampai kita sendiri yang merubah keadaan kita. Jadi kalau kamu mau merubah atau berubah menjadi lebih baik, maka kamu sendiri yang jangan menuntut orang lain. Aku tuh pengen jadi orang yang pintar ya. Wah, aku tak ini aja tak minta ayah untuk belajar sungguh-sungguh biar bisa menjadikan aku pintar. Kan gitu. Kalau pengen kamu anak pintar, ya kamu sendiri yang harus belajar biar jadi pintar. Oke ya. Dalil sekarang hadis
Rasulullah ada loh yang belajar tuh sambil makan plastik atau benang plastik di mulutnya juga. Aduh, siapa ya itu ya? Nah, jangan sampai terulang. Oke, ini dalil tentang ikhtiar. Ada yang kreatif ya, Pak Guru senang juga nih. Karena mencatatnya lama ya, aku mencatatnya lama. Jadi setiap kali slide yang ditayangin, aku mau foto pakai HP. Boleh difoto pakai HP ya. Nanti kemudian boleh kamu catat sebelumnya. Ya. Nih, kata Rasulullah ya, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, ini katakanlah ini takdirullah yang itu tadi. Ya, ini dari tentang tawakal. Oke. Ini tawakal nih. Ada juga Quran surat Asy-Syu'ara ayat 217. Ya, fatawakkal 'alallahi 'azizir rahim. Bertawakallah pada Allah yang Maha Penguasa. Ini itu Asy-Syu'ara apa Asy-Syura, Pak? Rasulullah nah setelah berkata wahai Rasulullah saya ikat unta saya kemudian bertawakal ataukah saya biarkan lalu saya bertawakal. Nabi menjawab ya ikat untamu dulu lalu bertawakal. Nah ini dia tentang perintah ikhtiar dan tawakal. Oke anak-anak, nanti kalau masih ada pertanyaan Pak Guru kasih kesempatan waktu lagi setelahnya. Tapi sekarang ya dilanjutin sama Pak Cepi dahulu. Aku kembalikan kepada Bu Leli ya, maaf ya Bu Leli agak lama. Oke, terima kasih Pak Munir. Nah, tadi anak-anak sudah kita sama-sama belajar tentang ikhtiar dan tawakal. Intinya apa? Kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menuju pada materi berikutnya yang akan disampaikan sama Pak Farid. Monggo dipersilahkan. Apakah Pak Faridnya sudah ada apa belum ya? Iya, ini Bunda Leli tadi sempat menyampaikan ke saya soalnya jaringannya belum begitu jaringannya agak terganggu gitu. Sinyalnya mendadak hilang. Gitu. Coba kita cek lagi ya. Pak Farid sudah join belum ya ini ya? Oh, ini sudah teman masih di mute ini, belum dinyalain. Sudah ya. Oh, sudah bisa. Oke, baik. Monggo Pak Farid dipersilahkan. Kedengeran Bu Leli? Nggih? Ya, kedengeran. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian setelah Pak Farid kemarin sudah mengaji berbarengan bahasa Arab dengan Bu Leli ya. Hari ini Pak Farid bisa kolaborasi dengan Bu Leli juga, kemudian dengan Pak Munir. Ya, insya Allah hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang materi yang sudah disampaikan oleh. Oke, Pak Farid biar nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Munir, coba siap-siap anak-anak untuk menjawab Pak Farid. Biar nyambung dengan Pak Munir dulu ya pembahasannya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita sebelum tawakal berserah diri kepada Allah, kita harus melakukan apa dulu? Ikhtiar. Oke.
Kalau liburan, misalkan kemarin ya Sabtu sama Minggu liburan, maka kan rumah ditinggal, pembantu nggak ada, kemudian kalian pergi, orang tua juga pergi, maka ikhtiarnya apa? Mengunci pintu. Mengunci jendela. Mengunci Dan membuka pintu untuk orang lain. Mengapel. Ya, yo nontonnya, yo. Sudah dikunci. Terus ada yang menyala. Itu ikhtiar juga apa enggak? Ikhtiarnya sudah sempurna apa belum? Ulangin lagi Pak, nggak kedengeran. Ya, Nana? Belum. Kenapa coba kok belum? Padahal tadi bilang rumah sudah dikunci. Bisa bilang Masih menyala. kenapa? Ayo satu orang. Karena Kenapa ikhtiarnya belum sempurna? Kenapa tadi? Karena belum mengunci jendela lah. Karena Tadi. belum menyerahkan kepada Allah. Tapi ada yang menyerahkan. Karena belum menyala. Karena sudah 9 Pak, sudah jam 9. kepada Allah. karena 9. Jam 9, Pak. lampunya masih nyala. 9. Oke ya. Udah jam 9. Iya, sebenarnya ini juga udah jam 9. Pak Farid itu tak cepatkan aja ya. Soalnya udah tak lihat kok udah jam 9. Pak Farid minta 10 menit ya karena sudah janji Pak. Pak, tapi jam Ya, 10 Pak. kan Ya, ritual Pak. Gimana? Tapi cepat. Oke ya, 10 menit aja. Pak Farid soalnya udah janji ke Pak Munir mau kolaborasi, bergabung dengan Pak Munir, bukan membantu, ikut kolaborasi ya. Nanti nggak enak ke Pak Munir, Pak Farid nggak menyampaikan materinya. Oke, cuma 10 menit ya. Jadi Pak Farid langsung sambung aja bahwa kalian atau kita belum sempurna karena untuk Kenapa nggak 5 jam, Pak? 24 jam lebih enak. Jangan. Maaf ya, anak-anak, karena waktunya Sabar aja. terbatas, tolong langsung didengarkan Pak Faridnya ya. Hai. Oke. Ya. Oke. Baik, Pak. harus sempurna, harus kumpul dari pintunya, dari kuncinya, kemudian dari jendelanya, dan juga listrik dan kompornya. Tidak boleh sebagian-sebagian. Nanti ketika kalian pergi, kalian sudah bertawakal, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pak. Ayo. Pak, putus-putus, Pak. Flyernya Pak Farid udah. Putus, Pak. Putus, Pak. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Pak, putus-putus, Pak. Gimana? Nggak ada suaranya, Pak. Ada. Gak ada suara. Putus kadang-kadang. Aduh. Macet. Putus. Oke, Pak Farid tak dekatkan ininya speakernya. Mudah-mudahan udah nggak putus-putus lagi ya. Biar cepat ya. Pak Farid tak share video. Pak Zulpan bisa share dari sana atau ini udah muncul ya?
Nah, udah muncul materinya belum? Saya sharekan aja Pak. Oh, Pak. Ini sekarang udah. Oke. Udah. Ada. Oke ya. Sama Munir. Sama Pak Zulpan akan dibimbing flashnya. Tadi sudah ikhtiar dan hafal. Selanjutnya kita masuk ke pemaaf. Belum. Tentunya sudah diciptakan ada berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, ya, ada besar, ada kecil, kemudian ada orang tua, ada anak muda. Nah, kenapa kok diciptakan berbeda-beda? Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang keriting, ada yang sipit, ada yang botak, ada yang galing, ada yang lurus, dan semuanya berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Karena agar manusia itu ada hubungan sosial. Pengen hubungan apa anak-anak? Sosial. Apa itu? Hubungan yang saling memerlukan atau membutuhkan satu sama lain. Kalau kita hidup sendiri, anak-anak, kalau kita hidup sendiri, apakah kita sering bosan? Hidup sendiri. Hidup sendiri itu bosan, ya. Kadang-kadang kita sendiri saja bosan, selalu menyalahkan. Kok aku kok gini? Padahal yang ngomong dirinya sendiri, menyalahkan, menginginkan dirinya sendiri. Itu hidup sendiri loh anak-anak. Apalagi kalau kita hidupnya berdua, bertiga, berempat, berlima, dan seterusnya. Maka pasti akan ada permasalahan, ada ketawa, ada saling memberi, ada saling menolong, ada yang saling menjelekkan, ada yang saling menampar, ada yang saling membunuh, dan macam-macam. Lebih dari satu orang. Satu orang ya anak-anak, pasti itu mah. Jadi ada nggak kalian pernah marahan sama teman? Pernah, tapi sering. Kenapa kok kalian marahan? Karena ada dua orang. Kalau kalian marah ke depan kaca, di depan aku marah, itu wajar apa tidak? Tidak. Wajar tidak. Nah, karena perlu pertanyaan, kalau marah ke kacamu sendiri. Nah, orang yang melampiaskan diri kalau marah di depan diri kalau marah. Nah, ada juga orang seperti itu ya. Tapi kalau lebih dari satu orang, maka pasti akan ada hubungan satu sama lainnya. Nah, hubungannya dengan pemaaf adalah bahwa ketika seseorang berhubungan antara satu sama lain dan memiliki sesuatu yang buruk dari A ke si B atau dari B ke si A. Oke, kita lanjut ke arti pemaaf. Apa arti pemaaf? Nah, pemaaf adalah sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Oke. Kenapa? Pemaaf 10 menit, Pak. Iya, 10 menit lebih. Atau maaf. Nah, karena pemaaf ini itu lebih susah daripada minta maaf. Jadi anak-anak, pemaaf itu lebih susah daripada minta maaf. Walaupun ada orang juga susah banget minta maaf. Padahal dia sudah salah, dia sudah menyembunyikan barang, sudah bullying,
sudah apa. Tapi ketika disuruh minta maaf, nggak pernah ngomong minta maaf. Ada juga orang seperti itu. Susah minta ampun untuk meminta maaf, padahal dianya salah. Nah, apalagi pemaaf itu dimiliki atau diharuskan oleh orang yang disiksa, dibully, dihajar, dicemooh, dihina, macam lagi biasanya. Gimana? Iya. Jadi pemaaf itu biasanya susah. Nah, tapi sebagai siswa atau rasa susah ini harus dihilangkan, harus dimunculkan kemudahan, baik dalam minta maaf maupun ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan maaf atas kesalahan orang lain dengan cepat. Ingat, dengan cepat, tanpa ada rasa benci dan juga dendam di dalam hati. Itu langsung dihilangkan. Ketika ada orang berbuat jahat hari ini, maka 2 menit kemudian kamu harus melepaskannya. Oke? Maafkannya. Mau langsung diucapkan ataupun kamu maafkan langsung di dalam hati. Oke ya? Jadi biasanya gitu orang Islam, supaya hidupnya tidak susah, hidupnya tidak cepat tua, makanya tidak cepat tua, maka umat Islam mengatakan untuk melepaskan rasa dendam juga rasa benci di dalam hati. Susah apa tidak anak-anak? Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang membuli kita, ada yang menghina kita, ada yang menjelekan kita, detik kemudiannya kita harus memberikan maaf. Apa tidak? Ayo. Susah apa tidak memberikan maaf di detik kemudian? Tetapi ayo kita dari sekarang kita harus mudah memberi maaf. Oke. Selanjutnya dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 190. Qulil afwa wa'mur bil urfi wal jahilin, dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf, palinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, perhatikan anak-anak di sini ada 3 kata. 1, pemaaf. 2, mengerjakan ma'ruf. Yang 3, orang bodoh. Nah, perhatikan. Macam ketika sudah memaafkan orang lain, maka harus dilanjutkan dengan cara mengerjakan ma'ruf. Apa itu mengerjakan ma'ruf? Mengerjakan yang baik, ya. Kalau sudah memberi maaf kepada orang lain, langsung kita berbuat baik. Nanti ada contohnya dari Rasulullah. Kemudian jangan kamu seperti orang bodoh atau berpalinglah kamu dari orang bodoh. Maksudnya, ketika kita memberikan maaf kepada dia, terus dia masih marah kepada kita. Padahal yang salah dia, yang memberi maaf kita, tapi dianya masih marah. Nah, maka kita jangan terus-terusan. Tinggalkanlah. Karena dia masih seperti orang bodoh. Ya, nggak ngerti-ngerti gitu. Maksudnya itu. Nggak ngerti-ngerti. Kalau kamu terus melayaninya, maka kamu juga sama seperti orang bodoh. Tidak mengerti akan pribadi atau karakter yang baik, ya. Andai kata kita yang salah, nah maka ketika kita sudah minta maaf, misalkan
minta maaf jatuh sendiri, terus dia enggak maaf, jangan dipaksa terus. Ayo dong maafan, ayo dong maafan. Sampai 10 hari enggak dimaaf-maafin. Nah, kita sebagai seorang yang sadar, udah aja tinggalkan. Yang penting kita sudah meminta maaf kalau kita memang salah. Tapi kalau orang lain yang salah, kita sudah memberi maaf, terus dianya masih belum sadar, nah kita tinggalkan saja. Ya, baik yang kitanya salah ataupun yang orang lainnya salah. Hindarkanlah diri kita daripada orang-orang yang tidak mengerti. Oke anak-anak ya, nanti dicontohkan dengan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Nah di sini ada contoh, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita memunculkan Rasulullah? Karena teladan utama kita adalah Rasulullah. Hidup kita itu harus mencontoh ke dia, ke Rasulullah dulu, baru ke yang lainnya. Kalau Rasulullahnya sudah ngajarkan, maka ikutinlah jejak yang lainnya. Andai kata sama dengan Rasulullah. Contoh yang pertama, Rasulullah itu diludahi, kemudian pada saat dia akan pulang dari masjid, ingat, dari masjid itu sholat, pulangnya diludahi. Awas, habis beribadah, pulangnya diludahi oleh orang Quraisy. Coba, ada salah nggak sama orang Quraisy? Tidak ada. Rasulullah itu sholat. Sholat itu kan kepada Allah. Ya, bukan mencubit orang lain. Beribadah kepada Allah. Tapi ketika keluar, diludahi. Kenapa? Kenapa coba kok Nabi Muhammad sholat keluar diludahi? Kenapa? Karena apa? Karena orang Quraisy tak suka orang sholat. Membenci orang Muslim. Iya betul. Karena ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu merasa bahwa dia akan mengganggu ibadah agamanya. Takut orang yang melihat agama Muhammad pada saat itu semuanya pada masuk Islam. Jadi agama mereka ditinggalkan. Nah, jadi Rasulullah karena rasa bencinya dia akhirnya diludahi. Maksudnya biar Rasulullah juga meninggalkan atau berhenti untuk ibadah kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika diludahi? Apakah langsung lomba ludah-ludahan? Lomba ludah A, Rasulullah ngeludah B, akhirnya meludah-ludah. Apakah gitu? Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah berprinsip adalah ketika dia dilakukan perbuatan buruk, maka dia akan membalasnya dengan perbuatan baik. Awas, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, mungkin kelanjutannya dari sifat ini, dari cerita ini adalah Rasulullah meninggalkan tempat itu tanpa harus meludah. Oke, kisah kedua. Rasulullah SAW dilempar batu pada saat dia pergi ke Thaif ya. Selesainya kapan? Bentar lagi ya. Ke Thaif, dia dilempar batu, giginya patah, berdarah. Menurut kamu itu kita harus membalas lempar lagi enggak? Tidak. Kalau sebagai manusia kita akan melempar lagi. Yang dilempar batunya kecil, kita akan besar. Dilempar lagi. Biasanya gitu ya. Kalau anak-anak lagi main sepak bola, itu kalau kegedor, kesenggol satu kali, kamu pasti senggolnya 2 kali. Nah, biasanya gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Senggol atau dilempar, maka Rasulullah SAW pada balasnya
Padahal malaikat itu bilang, ya Rasulullah, saya akan mengangkat dan melemparkannya ke orang itu. Malaikat udah bilang gitu, tapi jangan mengetahui, mereka belum sadar, biarkan saja. Mungkin besok juga mereka bakalan sadar. Bukan? Malah didoain sama Rasulullah SAW, mudah-mudahan mereka bisa sadar. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kita untuk selalu berbuat baik walaupun diperlakukan buruk, ya. Seperti ada nenek yang ngasih duri ke Rasulullah ketika berjalan, nenek-neneknya sakit. Sampai Rasulullah cari-cari kemana yo nenek-neneknya, nggak nyiksa lagi aku, nggak ngasih duri aku, nggak ngasih kotoran onta lagi, kemana ya? Ketika ditanya tetangganya, tahu nggak nenek yang sering ngelemparin kotoran ke aku? Oh, itu lagi sakit. Nah, tetangganya yang di sampingnya itu nggak ada yang jenguk. Malah yang jenguk adalah Rasulullah SAW datang ke tempat itu, ngasih suapan, dan ditanya, kenapa kok engkau malah menjenguk aku, sedangkan tetanggaku saja nggak menjenguk. Nah, Rasulullah berprinsip bahwa setiap perbuatan buruk tidak boleh dibalas dengan buruk. Akhirnya nenek itu masuk Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir anak-anak, banyak sekali manfaat pada kita berbuat maaf ya, atau menjadi seorang pemaaf. Pertama, tentunya kita akan dikasih surga oleh Allah. Nah, kalau ada yang berkata, Pak, surga biasa aja seperti di bumi. Jangan anak seperti itu. Nanti kita malah menjauhkan diri dari surga. Ingat, walaupun Allah mengatakan di dalam Al-Quran akan dikasih bidadari, akan dikasih susu, akan dikasih madu, itu bukan susu dunia, anak-anak, bukan teh dunia, bukan madu dunia, tapi madu surga. Berbeda. Bahkan di surga itu digambarkan dalam Al-Quran bagaikan kaca. Awas, kaca itu berarti beningnya minta ampun. Sudah jam 9. Rasanya itu jauh lebih enak ya Pak daripada di dimu. 9. Dunia saja rumahnya kayak gitu. Mau makan harus cari uang dulu. Mau 9 dulu. Yang surga mas segalanya enak. Jangan surga mas biasa. Aku bilang ini. Sudah jam 9. Jangan bilang surga. Jangan ya, pokoknya mah pengennya surga gitu aja. Yang kedua, memperoleh teman banyak. Kemudian hatinya tentram ya, nggak banyak bikin hati keras. Kemudian kita untuk menyelesaikan perselisihan. Kalau hatinya tenang kan perselisihannya mudah, nggak berlarut-larut sampai 2 tahun nggak selesai-selesai. Kemudian kalau kita minta maaf, bisa saja musuh kita jadi saudara kita, jadi teman kita, bahkan jadi bos kita. Mungkin kalian sering melihat di TikTok ya, banyak cerita-cerita seperti itu. Yang tadinya karyawan, dia berbuat baik, sering memberikan maaf, malah jadi bos, malah dikasih perusahaan. Ada banyak ya. Dan terakhirnya memperkokoh persatuan di antara kaum muslim. Yang dari Gowongan, dari Papringan, dari Sapen, kalau sering memberikan maaf kepada siapa saja,
insya Allah jadi saudara dunia akhirat. Ya, itu yang dapat Pak Farid sampaikan. Jika ada mau tambahan, silahkan anak-anak nambah sebentar ya. Kemudian kita tutup, kita kasih ke Bu Leli lagi untuk menutup acara Meet pagi ini. Jangan lupa nanti jam 10 ada PH Kemuhammadiyahan. Ingat ya, tadi Pak Farid pagi-pagi sudah nge-share tentang materi atau review materi tentang Kemuhammadiyahan. Maka nanti pada saat PH Kemuhammadiyahan, usahakan mendapatkan nilai terbaik. Jangan seada-adanya. Sebagaimana tadi Pak Munir bilang harus ada apa? Ikhtiar belajar. Tawakal bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kirim. Nah, gitu alhamdulillah kirim langsung diserahkan kepada Allah. Terima kasih semuanya anak-anak. Mohon maaf Pak Farid jika ada salah-salah kata dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Udah 10 menit lagi. Oke, anak-anak, tadi sudah kita mendengarkan ya, kita sama-sama belajar tentang ikhtiar, tawakal, dan pemaaf. Oke, semuanya sudah paham ya? Mohon maaf ini ternyata semuanya itu dijelaskan panjang lebar sehingga waktunya melebihi dari jam 9. Mohon maaf ya. Semoga jadi ini Bu Guru tidak akan panjang lebar lagi. Kita akhiri pembelajaran kita sampai sini. Semoga anak-anak semuanya paham. Apabila belum paham nanti bisa belajar sendiri, bisa membaca-baca lagi atau mencari informasi dimanapun, di buku paket boleh, di modulnya boleh, di internet juga boleh ya. Oke anak-anakku semuanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi boleh meninggalkan kelas. Assalamualaikum Pak Munir. Assalamualaikum Bu Leli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Munir. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Cepi. Assalamualaikum Pak Cepi, Pak Munir, Bu Leli. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dadah. Monggo. Assalamualaikum Pak Munir. Dadah.